Pengganti saya kembali kepada Bapak Presiden. Ya, sebentar lagi lihat yang datang siapa. Baik, kasih ya, kasih. Di sini aja guys. Di sini aja. Bang, mundur bang. Yo mundur yuk. Saudara, sejumlah tokoh tiba di Istana Kepresidenan Jakarta di tengah isu reshuffle yang akan dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Sebelumnya tadi ada aktivis buruh Jumhur Hidayat yang dikabarkan akan dilantik menjadi menteri di Istana Kepresidenan Jakarta hari ini. Namun hingga kini belum ada informasi resmi terkait dengan perombakan ini, dan juga tadi sebelumnya adalah KSP M. Kodari, Muhammad Kodari. Dan tadi ditelepon oleh Letkol Teddy, Seskap, Bapak persiapan untuk ke istana jam 2.15 geladi, jam 3 pelantikan. Geladi sebagai Pak? Ya nanti kita lihat sebagai. KSP bukan Pak Ya? Kenapa dua jabatan? Ya mungkin nanti dalam waktu dekat diserah terimakan nanti, yang lama. Akan mundur atau gimana? Nanti petunjuk Bapak Presiden. Arahan dari Presidennya seperti apa Pak? Kemarin sempat dipanggil juga ya Pak sebelum. Ya, pas. Arahannya apa Pak? Ya arahannya bahwa tugas-tugas KSP itu ya bagaimana sebagai mengendalikan, mengawasi untuk kegiatan-kegiatan program prioritas nasional. Nanti saya jelaskanlah setelah dilantik aja. Tapi akhirnya Bapak memutuskan untuk menerima tawaran itu seperti apa Pak? Pertimbangan. Oh, saya prajurit, harus siap. Ya, apalagi perintah Presiden. Ya. Sudah koordinasi dengan Pak Kodari sebelumnya yang menjelaskan? Sudah. Pak, terakhir sempat bertemu dengan Pak Presiden Pak empat mata kemarin. Ya, ya betul. Juga dibahas mengenai posisi saat ini. Ya nanti aja ya, setelah dilantik lah ya. Nanti saya akan bicara lagi. Terima kasih ya. Dan baru saja mantan Kepala Staf Angkatan Darat Dudung Abdurrahman tiba juga di Istana Kepresidenan Jakarta dan menyatakan informasi detail terkait dengan reshuffle hari ini akan disampaikan setelah ia dilantik, dan kabarnya ia akan dilantik menjadi Kepala Staf Presiden yang saat ini masih dijabat oleh Muhammad Kodari yang juga tiba di Istana Kepresidenan Jakarta. Dan sebelumnya saudara adalah Muhammad Kodari, Kepala Staf Presiden, juga dikabarkan akan dilantik untuk posisi lainnya di istana hari ini adalah menjadi seorang Kepala Badan Komunikasi ataupun juru bicara kepresidenan. Dan juga ada sejumlah posisi lain dan kami masih menunggu informasi resmi dari istana terkait dengan isu reshuffle yang akan dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto hari ini. Sebelum Dudung Abdurrahman dan juga Muhammad Kodari tadi juga sudah tiba, Jumhur Hidayat, aktivis buruh yang dikabarkan akan mendapatkan posisi ataupun menjabat posisi menteri di Kabinet Presiden Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka. Dan juga ada informasi terkait dengan kabar berpamitannya Hanif Faisal Nurofik, yakni Menteri Lingkungan Hidup, yang dikabarkan sudah berpamitan terkait dengan isu reshuffle yang akan dilakukan hari ini, saudara. Dan Hanif Faisal Nurofik saat ini sudah tiba di Istana Kepresidenan Jakarta. Tentu akan melaksanakan apa yang diarahkan oleh beliau. Ya, itu aja ya. Jadi Menko ya Pak? Saya nggak tahu deh. Ya, terima kasih ya. Secara prinsip gimana Pak? Ada persiapan khusus untuk mendampingi? Apapun perintah Bapak Presiden, saya rasa Bapak Presiden sudah mempertimbangkan dengan sangat baik. Tentu kami akan melaksanakan sepenuh tenaga. Oke. Tugas baru Pak? Belum tahu. Ada tugas nggak sih Pak dari LH ke Pangan? Saya nggak tahu pindah kemana. Sampai nih. Mungkin Ya. yang perlu dilanjutkan oleh menteri selanjutnya Pak? Ya, kita sedang akan mengakhiri open damping ya. Sebenarnya 2026 mesti harus berakhir karena mandat undang-undangnya demikian. Kemudian pencapaian targetnya diminta oleh RPJMN di angka 63,41% di tahun ini.
dan tahun 2029 harus berakhir. Mungkin ya perlu kenceng-kenceng dikit lah. Ya, oke ya. Ya, makasih. Ya, belum. Oke, Mas. Oke, Mas. Sorry. Dan baru saja Saudara Hanif Faisal Nurofik, Menteri Lingkungan Hidup, tiba di Istana Kepresidenan Jakarta. Belum banyak informasi detail yang bisa ia sampaikan terkait dengan perombakan kabinet yang akan dilakukan sore ini. Dan sebelumnya tadi juga sudah tiba sejumlah tokoh, diantaranya Dudung Abdurrahman, mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat yang dikabarkan akan dilantik menjadi Kepala Staf Presiden oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan sebelum Dudung juga sudah tiba Muhammad Kodari, Kepala Staf Presiden saat ini yang dikabarkan akan bergeser jabatannya menjadi Kepala Badan Komunikasi ataupun juru bicara Presiden. Namun terkait dengan bongkar pasang ini akan kita ketahui secara resmi nanti pada upacara pelantikan yang akan dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan sebelumnya juga tadi sudah ada sejumlah tokoh yang datang, diantaranya adalah Jumhur Hidayat, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Muhammad Jumhur Hidayat dikabarkan segera menjadi menteri dalam Kabinet Merah Putih di tengah isu reshuffle ataupun perombakan kabinet yang kembali mencuat dan juga dikabarkan akan dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto hari ini, Saudara. Tadi sudah tiba di Istana Kepresidenan, namun belum ada informasi detail yang disampaikan oleh Jumhur Hidayat. Hanya menyampaikan akan berbicara terkait dengan isu-isu buruh dan juga May Day, 1 Mei yang akan tiba tidak lama lagi. Namun terkait dengan isu pelantikan Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup juga sudah dibenarkan oleh Presiden KSPSI, rekannya yakni Andi Gani Nenawea, yang mengatakan Andi Gani sudah mendengar ada rencana tokoh buruh masuk kabinet sejak pekan lalu. Masuknya Jumhur Hidayat menjadi representasi bagi kalangan buruh. Di antaranya selain itu juga ada isu pergantian ataupun perombakan posisi pada Kepala Staf Presiden yang saat ini dijabat oleh Muhammad Kodari, yang kabarnya akan menjadi ataupun digeser jabatannya menjadi Kepala Badan Komunikasi, yang mana Badan Komunikasi saat ini di kepalanya dijabat oleh Angga Raka Prabowo. Sementara itu untuk ketibaan dari Dudung Abdurrahman, mantan Kepala Staf Angkatan Darat tadi, membenarkan isu pergantian Kepala Staf Presiden dari Muhammad Kodari menjadi Dudung Abdurrahman. Kita langsung terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Cindy Permadi di Istana Kepresidenan Jakarta. Cindy. Ya, Ihsan. Cindy, tadi sudah ada sejumlah tokoh yang datang, ada Jumhur Hidayat, ada Dudung Abdurrahman, dan Muhammad Kodari. Ini sudah bisa dipastikan terkait dengan beberapa nama yang diisukan akan dirombak hari ini. Seperti apa kabar di sana, Cindy? Ya, kalau informasi beredar di antara wartawan, ada 6 orang akan menjalani pelantikan pada hari ini. 5 diantaranya sudah tiba. Tadi Jenderal TNI Purnawaran Dudung Abdurrahman yang sebelumnya menjabat atau masih menjabat sebagai penasehat khusus Presiden bidang pertahanan nasional, yang tadi dari apa yang dia sampaikan tampaknya ia memberikan sinyal kuat akan menduduki jabatan baru, yaitu sebagai Kepala Staf Presiden menggantikan Muhammad Kodari. Lalu Muhammad Kodari sebelumnya menjabat sebagai Kepala Staf Presidenan akan menjabat sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, yang informasinya juga akan sekaligus menjabat sebagai juru bicara. Lalu Abdul Qadir Kardi juga tadi sudah tiba bersamaan dengan Muhammad Kodari tadi ketibaannya. Dia juga kabarnya akan menjabat sebagai Kepala Badan Karantina Nasional. Sebelumnya kita tahu dia juga pernah menjadi Menteri P2MI, namun ketika perombakan digantikan oleh Mukarudin, tapi tampaknya ia akan kembali masuk ke dalam jajaran pemerintah, salah satu menjadi anak buah dari Presiden Prabowo Subianto. Lalu juga Jumhur Hidayat tadi sudah hadir, meskipun ia juga tidak mengkonfirmasi betul jabatan apa yang akan ia isi. Ia bilang nanti saja kalau sudah selesai dilantik, tapi beberapa isu yang sempat ia singgung adalah tampaknya kalau untuk Kementerian Lingkungan Hidup ada PR-nya adalah salah satunya adalah soal sampah.
dan juga Hanif Faisal, sebelumnya adalah Menteri Lingkungan Hidup. Kabarnya akan mendampingi Zulkifli Hasan di Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Ini adalah orang ke-6 yang hadir. Ihsan, kita langsung melihat ke layar kaca. Ini adalah gambar terbaru Hasan Nasbi sebelumnya menjabat sebagai Kepala PCO. Ya, Bang. Satu lagi, Bang. Undangannya berarti pelantikan ya? Gabung apa ini? Undangannya berarti pelantikan ya? Iya, saya diminta untuk hadir ke istana tadi sekitar jam 12-an. Mungkin akan ada pelantikan ya. Mungkin akan ada pelantikan. Gitu. Pertimbangan untuk masuk lagi ke dalam kabinet. Pertimbangan, ini perintah presiden. Jadi kalau saya, kenapa? Iya, oke. Jadi kalau saya kan siap aja kalau diperintahkan oleh presiden. Jadi nggak pakai pertimbangan, kalau sudah datang perintah ya kita sambut perintah itu gitu. Perintahnya urusan hal baru kah? Apakah memang sedikit dan sama sendiri masih berkaitan dengan komunikasi, Pak? Kita lihat nanti ya diumumkannya sebagai apa. Memang sudah ada pembicaraan sudah ada. Nanti terkait dengan apa sebaiknya ketika diumumkan resmi aja nanti ya. Gitu. Jadi saya nggak omongin sekarang gitu. Sektornya harus dijawab sekarang nih. Yang jelas membantu pemerintah lah. Apa hal yang lain kita insya Allah siap aja, nggak masalah itu. Sampaikan kapan tawaran beritanya? Saya kan sudah sudah cukup lama lah bicara soal ini. Sudah berapa kali ketemu presiden, sudah berapa kali ketemu juga dengan Mensesnek, dengan Seskap dan lain-lain gitu. Kalau demi negara kita siap lah. Dan intinya kan saya nggak kemana-mana juga selama ini kan. Tetap bersama pemerintah kan. Berapa hari yang lalu mungkin yang terakhir dikasih tahu besok ada tugas baru nih buat. Kalau pembicaraan dari hari Kamis sudah ada pembicaraan yang mengerucut lah. Tapi kalau terlibat membantu presiden lagi kan sudah 2 bulan terakhir kan. Gitu. Cuman kemarin-kemarin belum ada judulnya kan. Berapa kali juga datang ke sini tapi belum ada judul ya. Mungkin hari ini mau dikasih judul sama presiden. Nah, apa judulnya kita lihat nanti gitu. Utusan. Mungkin bukan utusan tapi ada khusus-khususnya juga gitu. Gitu. Saya nggak tahu ya. Kalau yang saya baca kan aturannya menteri. Tapi nanti tinggal tunggu perintah aja. Kalau perintahnya harus lepas, harus mundur ya kita ikut aja itu. Bukan masalah besar itu. Ya. Terima kasih. Selamat ya Bang Hasan. Terima kasih. Jangan mendahului. Kan belum. Nanti saya ketemu lagi sama kita rumah. Dengan sudah tibanya Hasan Nasbi, Jabat sebagai utusan khusus Presiden Bidang Komunikasi, sudah lengkap kalau daftar yang beredar di wartawan. 6 orang yang informasinya akan dilantik di Istana Negara Jakarta sore hari ini. Ini menjadi perombakan kabinet ke-6 yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto selama menjabat sebagai presiden belum genap 2 tahun. Pertama kali Presiden Prabowo Subianto mengutak-atik kabinetnya adalah ketika saat itu 19 Februari 2025 tahun lalu. Dan terakhir reshuffle kelima yang dilakukan adalah 5 Februari 2026. Artinya selama 2026 ini adalah otak-atik kabinet yang kedua. Sebenarnya tidak sepenuhnya otak-atik karena ada beberapa jabatan baru yang juga akan dilantik pada hari ini seperti tadi. Itu kabarnya Wamenko Bidang Pangan mendampingi Zulkifli Hasan. Kemudian juga ada utusan khusus Presiden Bidang Komunikasi, itu juga adalah jabatan yang baru. Kalau informasi yang beredar juga sebenarnya ini menjadi salah satu rangkaian perombakan kabinet yang tengah diupayakan oleh Presiden Prabowo Subianto. Apa alasannya? Kalau kita mengamati pernyataan Presiden beberapa kali, dia selalu menekankan kalau pertama anak buahnya tidak boleh ada yang korupsi, harus selalu bekerja dengan cepat, berorientasi pada kinerja, mengabdi kepada negara dan juga rakyat, itu beberapa pesan. Dan Januari lalu sebenarnya Mensesnek kata istana juga sudah pernah bilang kalau Presiden Prabowo Subianto sempat menegur anak-anak buahnya, jajaran menterinya adalah untuk bekerja lebih cepat. Sehingga kalau soal evaluasi kinerja, istana mengklaim itu selalu dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Ini menjadi alasan kenapa reshuffle kabinet akhirnya juga dilakukan pada hari ini. Dan sebenarnya reshuffle kabinet untuk yang ke-6 ya artinya sudah terdengar
sudah lama. Tapi tampaknya baru bisa terrealisasi hari ini karena banyak hal, salah satunya adalah karena perjalanan. Oke, Siti, nanti kami nantikan lagi informasi terbaru dari Istana Kepresidenan langsung dari Anda. Kita akan ngobrol dulu dengan Direktur Eksekutif Trias Politika, Agung Baskoro sudah bersama kami di Breaking News Kompas TV. Mas Agung. Ya, selamat siang Mas Isan semuanya. Baik, ya. Ini ada 6 tokoh yang akan diprediksi akan jadi materi dari pelantikan hari ini oleh Presiden Prabowo Subianto. Anda membacanya seperti apa? Iya, saya kira memang reshuffle selalu saja diawali dengan 3 alasan atau 3 motif, Mas Ihsan. Pertama, alasan-alasan soal politis, ada perimbangan soal kekuasaan, baik dalam konteks koalisi di pemerintahan maupun dalam konteks bagaimana menteri itu loyal terhadap presiden maupun konsisten dengan program-program yang diusung oleh presiden. Yang kedua, soal-soal suka atau tidak teknokratis, ini terkait kinerja. Ya, bisa jadi memang alasan ini menjadi alasan utama karena kita tahu ada beberapa hal yang memang perlu dievaluasi ataupun perlu diperbaiki. Apakah soal misalkan terkait kehutanan kita, lingkungan kita, soal komunikasi kabinet, soal kemudian terkait bagaimana konsolidasi kinerja kabinet supaya lebih terukur dan teratur dalam mencapai target dan arahan yang sudah ditetapkan oleh presiden. Nah, yang ketiga alasan-alasan yuridis gitu. Alasan ini memang seringkali mengemuka ketika memang ada masalah hukum ataupun masalah yang kemungkinan akan menjadi beban bagi seorang menteri ataupun bagi seorang pembantu presiden sehingga presiden mengambil langkah maju untuk memastikan menteri ini diganti karena kita tahu postur kabinet Presiden Prabowo hari ini memang sangat besar sehingga untuk meminimalkan beragam macam kemungkinan buruk itu harus dimitigasi sebaik mungkin sehingga tidak memberikan beban yang berlebihan kepada presiden maupun kabinet itu sendiri. Kemudian untuk konteks hari ini alasannya bisa jadi bukan hanya satu politis saja atau alasan teknokratis saja Mas Ihsan, tapi 3 alasan itu saling berkelindan sehingga secara subjektif akhirnya presiden menggunakan hak prerogatifnya. Mungkin sebagai pengantar begitu Mas Ihsan. Ini tapi ada nama-nama lama juga, ada Abdul Karding, ada Hasan Nasbi di sini juga, tapi nanti dibahasnya usai jeda. Mas Agung Baskoro, tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV.